Sesuai permintaan kalian, Bioma. Bolongnya nggak bisa dimasukin. Karya anak bangsa dibuat lokal dan lain sebagainya, bilang aja. Halo guys, Dimas sini dan kali ini gue sudah bersama dengan Bioma, sepatu yang menurut afiliator TikTok ini bagus. Padahal kalau kita tanya ke para runners ataupun para pelari, mereka nggak ada yang rekomen. Kenapa ya? Nah, gue juga penasaran, makanya kita coba bedah-bedah sepatunya. Nah, pertama nih, first unboxing, kita juga harus kasih tahu kalian kalau sepatu ini datang dengan plastik. Seperti ciri khasnya brand lokal Xinjiang ya. Dan kalau kita perhatikan lebih dalam, memang Bioma ini cuma nongol di boxnya doang. 2 tempat ya. Tapi kalau kita lihat sepatunya, ini bukan Bioma. Ini adalah sepatu Retro Trend ya. Di mana-mana branding dan labelnya adalah Retro Trend. Kalau teknologinya ini adalah lantai 200 meter X. Gue nggak ngerti sih, lantai 200X itu teknologi apa? Apakah bisa dipakai ke lantai 200 misalnya gitu ya, atau dipakai buat loncat dari lantai 200? Gue nggak ngerti sumpah. Biomanya di mana? Di boxnya. Jadi ini adalah sepatu Retro Trend yang datang dalam box Bioma. Lokalnya di mana, bos? Oh, lokal Xinjiang ya. Oke, mungkin ini adalah brand lokal Xinjiang sih ya. Karena beberapa hal memang mengindikasikan ini adalah kerjaan brand lokal. Seperti ya masih banyak ya garis-garis nggak rapih dari cat-catan midsole-nya. Nah, kalau ada yang bilang enak, nah kita juga mau mencobanya dong, penasaran ya. Dan kita sudah tes lariin kayak gimana hasilnya dan kayak gimana isi dalam sepatu ini. Langsung aja kali ya, kita gas bedah sepatunya. Dan ini dia Bioma atau Retro Trend 3. Oke, teman-teman, seperti biasa kita akan bahas dari uppernya. Kalau kita lihat aura-aura uppernya, nggak upper doang sih ya. Desain keseluruhan ini tuh seperti Alphafly, cuman di sini nggak centang. Ini bedanya apa namanya, kayak bulan ya sampai ujung ke ujung. Jadinya kayak ini, kayak senyum. Anyway, mungkin ini subjektif gue aja, tapi gue masih menemukan hint bau lem yang agak aneh kayak sepatu-sepatu KW. Itu gue nggak tahu ya, apakah berbeda karena cuman gue yang menemukan di sini. Kita lanjut bahas uppernya ya. Dari segi upper, beberapa checklist cukup menarik sejujurnya ya. Talinya cukup modern, cukup oke. Ada loh, apa ini? Ini harusnya ada buat ininya nih, buat runner's knot-nya, tapi bolongnya nggak bisa dimasukin. Nah, terus kalau kita lihat ya ada beberapa, ini bahan-bahan uppernya cukup enak sebenarnya ya kalau kita pegang. Terus tempelan-tempelan TPU-nya juga cukup oke, tapi memang sudah kelihatan akan kebuka. Overall-nya tidak ada yang begitu spesial, kecuali mungkin ini elastis jadi gampang keluar masukinnya harusnya ya. Nah, kita coba cek dari tes tarik, dia itu bisa menahan 4,99 kg force atau 5 lah ya kalau kita buletin, dan kita dapetin poin 5 dari 5 untuk tes tariknya ini. Cuman kalau dibilang apakah uppernya ini fleksibel, jujur enggak. Dia cuman kuat nahan tarikan ternyata. Tuh, kalau gue coba tarik ini, dia tidak fleksibel. Makanya kalau ada yang nggak cocok nih dengan fitting-fittingnya nanti, nah ini tolong dicatat ya. Artinya dia tidak akan melebar ngikutin bentuk kaki kalian. Kemudian yang kedua, kita cek dari segi Dremel ya. Dremel upper ini biasa-biasa aja, malah cenderung kurang oke ya. Karena dia cuma satu lapisan nih sebenarnya. Kita Dremel dan bolong. Bolongnya sebenarnya masih oke, makanya nggak kita kasih poin 1. Kita kasih poinnya 2 guys, karena masih ada yang intact beberapa partnya. Kemudian kalau kita masuk bagian dalam, ini bagian liningnya ternyata cukup kuat ya. Ada kebukanya, kecoloknya, tapi nggak sampai jebol. Nah, ini juga kita berikan poin itu 4 dari 5. Beberapa poin-poin detail yang mungkin harus kita kasih catatan, di sini bukan non-gazetted tong ya, tapi tongnya atau lidahnya jadi satu. Jadi sebenarnya dikasih tali ini hampir-hampir gak ada poinnya. Kenapa? Nanti gue akan bahas lebih detail di kenyamanan ya, karena ya udah bentuknya begini aja, ukurannya juga segini-gini aja gitu ya. Dikasih tali cuman bikin lebih kencang aja kalau diperlukan, tapi nggak perlu alasannya nanti ya. Oke, dari segi upper kita kasih rating 7,3 dari 10. Nah, gimana dengan midsole-nya dan insole-nya? Insole-nya ini cukup menarik, dimana ini adalah memory foam ya. Oh, ini lepas nih. Retro Trend-nya lepas, ada label plastik di sini nih. Nah,
Terus ini memory foamnya jujur enak. Kita dapat untuk durometernya sendiri di memory foam ini 17,5 HA, jadi memang empuk banget. Masuk lihat ke bawah, ini alas TA, kemudian ini empuk banget loh kalau dari dalam, kalau dari luar agak lebih firm ya. Dimana kita dapat hasil durometernya di dalam sini ya, itu adalah 9 HA, jadi empuk banget pas diinjek, tapi agak firm. Ini karakternya unik nih ya, diinjek agak firm, dipegang empuk, karena mungkin ke dalam kali ya. Nah dia itu foamnya dari atas. Oh, apakah kita harus cek tekanan dari sininya? Nggak juga ya, coba. Ini dari sini memang keras sih, tapi dari sini empuk. Coba penasaran. Oke, ternyata memang beda ya. Kalau kita cek dari atas, itu kita dapat angka 29,5 HA. Jadi lebih keras kalau dari atas. Kalau kita pegang dari samping itu lebih empuk. Nah ini agak berbeda nih karakternya sama foam-foam biasanya yang memang mirip-mirip aja gitu. Oke, itu sedikit ya tentang si midsole-nya. Kalau kalian butuh, ini angka stack-nya ya. Tinggi belakangnya 48,1, tinggi banget ini. Udah masuk sepatu terlarang nih pasti ya. Kemudian tinggi depan 35,6 mm kayak begitu. Oke, sedikit tambahan di sini ada lagi air unit jadi-jadian ya. Dibilang air unit nggak kayak air unitnya Nike, dibilang zoom air unit juga bukan zoom air unit, tapi ya air unit gitu, ada airnya gitu ya. Dan ini kalau cek by durometer ya nggak valid ya, karena memang cek material doang. Kita dapat 59,5 HA, dan memang ini tuh terbilang keras sih. Keras dibanding sama bagian-bagian lain yang ada di sepatu ini. Padahal harusnya kan ini bagian yang empuk atau menambah bounce-nya. Nah, nanti kita lihat bounce-nya seperti apa juga. Oke, mungkin kalau kalian pengen lihat, ini gue liatin ya, ternyata si air unitnya itu nyambung kanan-kiri. Jadi bukan satu-satu kalau kayak di Nike gitu, enggak. Dan di dalamnya itu ada, ini ngingetin gue sama, kalian tahu gak sih wadah-wadah jeli-jeli kemasan gitu yang buat anak-anak yang kecil-kecil gitu. Nah ini warna hijau, nah kayak gitu. Daripada air unitnya atau zoom air unitnya Nike itu kan biasanya ada serabut-serabut gitu ya. Nah kalau ini enggak. Nah oke, kita bahas outsole-nya. Ini outsole-nya rubber ya. Ini dari segi durometernya 49 HA, jadi lumayan keras. Dan kita Dremel sisanya 2,4 mm, dari awalnya 4,2 mm, artinya dia berkurang 1,8 mm, dan ini cukup aja. Kita berikan ratingnya 7 dari 10 ya. Untuk material kita berikan rating 7,15 totalnya. Nah kita masuklah ke konstruksinya. Tadi kan gue udah bilang ya, ini ada aroma-aroma lem-lem kayak sepatu KW gitu ya. Jujur sih kalau gue boleh bilang, bikinnya tuh nggak kayak produk lokal Xinjiang yang lain gitu ya, dimana kita nemu sebenarnya cukup sering ya produk-produk lokal Xinjiang, baik ngambil materialnya doang atau memang sudah barang jadinya, ini terbilang kurang rapi. Jadi kalau ada afiliator yang menjanjikan ini tuh barangnya bagus kualitasnya, ya kalau menurut kita tadi biasa-biasa aja. Ini panel rubbernya contoh ya, si panelnya ini tuh nggak rapi banget nih, ada sisa-sisa di samping-sampingnya, cukup banyak, cukup noticeable. Kalau upper sama midsole sih lumayan ya, nggak terlalu banyak, tapi beberapa bagian kita bisa lihat ada lem-lem bleber, contoh kayak di depan sini. Ini lem bleber masih sangat noticeable, dan yang paling kelihatan sekali adalah cat-catannya. Cat-catan midsole-nya, gue nggak tahu maksudnya apakah biar kayak Alphafly apa gimana dicat juga, tapi catnya bener-bener sangat khas sekali brand lokal ya. Brand lokal Xinjiang maksudnya nggak rapi, karena kalau brand lokal Indonesia itu biasanya bikinnya jauh lebih rapi daripada ini. Sedangkan kalau untuk kekuatannya ini cukup oke. Jahitan strobelnya juga baik-baik aja. Ini gue bisa lepas sih, tuh TA yang di bagian dalamnya sih gue bisa lepas. Kalau kita ngomongin sampai upper sih memang masih lumayan ya. Tuh. Ternyata gini, beberapa titik sih di ujung-ujungnya agak krusial ini memang agak lemah, tapi seenggaknya nih outsole ke midsole-nya itu bagus banget ininya ya, lem-lemannya. Yang kurang itu adalah dari upper ke midsole-nya, kemudian dari upper ke outsole ini masih agak-agak kurang juga. Jadi ya 50-50 lah, ada yang bagus sebagian, ada yang kurang gitu ya. Makanya kita cuma berikan rating 6,5 dari 10 untuk konstruksinya aja. Nah, gimana dengan kenyamanannya? Karena ini kan ujung-ujungnya adalah sepatu yang kalian pakai ya. Pertama, dari segi beratnya. Nah, afiliator ini sering banget ngeklaim ini tuh sepatu ringan. FYI aja, kita tes size 42, di mana beratnya 303 gram. Nah, kalau merujuk sama kata Arahman nih ya, misalnya 303 itu sudah dia kategorikan sebagai sepatu medium, bahkan mungkin sudah masuknya agak berat gitu ya, kalau untuk kelas-kelas sepatu lari seperti ini.
Nah, kalau kita compare nih sama spesimen lain, katakanlah kita lagi punya Kayano 32 nih di sini. Kayano 32 size 43,5 ya, itu berarti 306 gram. Ingat, itu adalah sepatu stability loh, yang memang supposed to be berat. Jadi, ini beratnya mirip sekali dengan Kayano yang size-nya di atasnya. Bahkan berarti kalau dengan size yang sama, ini adalah sepatu yang lebih berat daripada Kayano. Ya, which is sepatu stability loh. Gimana kita bisa ngeklaim ini ringan? Nggak bisa. Ini sepatu medium aja, bahkan cenderung agak berat gitu ya. Kemudian lebar toe box-nya 94,3 mm. Ini sebenarnya cukup lumayan. Agak kurang itu adalah di instep-nya, dimana kita dapat 61,2 mm. Dimana kalau kalian lihat juga, ini sudah terlihat sekali ya. Bagian sini nih, instep sininya sampai fem di sini. Sampai depan ya, bagian toe box itu cenderung rendah, jadi sangat ketat sekali ke kaki kalian. Kalau mau naik size, coba aja, tapi nggak ada jaminan itu akan lebih lebar, lebih enak, karena biasanya naik size itu pengaruhnya ke panjang dan lebarnya. Kalau tingginya ini nggak banyak pengaruh biasanya, karena ini kan udah rendah banget. Kalau kalian mau tahu juga nih, di toe box-nya itu cuman segini nih tingginya. Nah, ini tuh kurang lebih 25,7 mm. Coba deh kalian ukur ya. Ketinggian jempol kalian, ini kemungkinan sangat ngepas dan bahkan mungkin kurang dari jempol kalian seharusnya gitu. Jadi, ini memang bukan sepatu yang enak, apalagi kalau kalian harus lari jauh. Nah, suka ada komentar nih dari afiliator-afiliator. Ngapain beli sepatu mahal-mahal, padahal brand lokal aja segini udah bagus banget. Ini nggak bisa dibilang bagus sih, ini cuma bisa dibilang cukup oke atau beberapa poin tidak bisa direkomendasikan untuk sepatu lari jarak jauh. Nah, panjang solnya itu adalah 26,5 cm, jadi di size 42 ini sebenarnya cukup oke ya, dimana ada beberapa catatan-catatan nih dari tester kita. Pertama, kalau dari segi ukuran-ukuran di sini sebenarnya udah relatif oke, tapi ada satu hal nih yang cukup menarik, yang kenapa banyak orang akhirnya senang sama si Bioma ini, ada ilusi empuk. Ya, kita lihat aja si insole-nya. Insole yang memory foam ini enak. Harus diakuin, meskipun cuma memory foam, ini enak. Ya, begitu kalian pakai dan wah ini enak, nyaman gitu ya. Itu langsung membuat mindset kalau sepatu ini keseluruhannya nyaman. Padahal enggak. Kalau mau ngomongin nyaman kan banyak faktor ya. Kalian harus lihat juga gimana saat dipakai larinya nanti. Pas landing di bagian bola-bola kaki seperti apa, kemudian kekakuannya seperti apa. Belum lagi kita harus bahas fitting-fittingnya. Nah, itu kalau cuma empuk doang nggak valid bos ngomongin ininya. Dan satu lagi nih, tadi kita udah bilang dari segi fitting-fittingnya tuh sempit ya, tapi apronnya itu nggak melar. Sebenarnya nggak apa-apa kalau agak sempit gini, cuma kalau apronnya melar lumayan kebantu. Dan ini apronnya kaku, makanya ya lama-lama juga akan sakit gitu pakai sepatu ini. Nah, kita cuma kasih rating 7 dari 10 ya untuk kenyamanannya ya. Sedangkan dari segi performance-nya, nah ini cukup menarik nih. Kita dapat untuk drop ball ya, dimana kan ini ada air unit. Nah, harapannya cukup tinggi nih sama sepatu ini. Sebagus apa sih sebenarnya Bouncy-nya? Pertama, kalau kita lihat dari segi midsole-nya aja, oh ini midsole-nya gue belum bilang ya, kemungkinan karakternya adalah pylon ya. Meskipun gue menemukan beberapa hal juga mirip dengan Eva di sini, karena yang salah satunya juga beratnya ya. Ternyata di bagian belakang itu bounce-nya di 18-23, tergantung dengan kita pakai insole atau enggak. Terus bagian depannya ini ternyata cuman 16-21 aja, meskipun ada air unitnya. Nah, dimana kalau kita bandingkan sama Boost aja dulu ya, karena Boost ini sekarang sudah aksesibel, teknologinya bisa dibilang murah, dan banyak sepatu di kelasnya dia 300-700 ribuan sudah pakai Boost. Nah, kita temukan yang pakai Boost ini rata-rata sudah di atas 28 cm untuk bounce-nya gitu ya. Memang artinya energi return-nya akan lebih baik yang pakai Boost daripada pakai air unit jadi-jadian ini atau midsole Bioma yang katanya udah mantul-mantul banget. Faktanya enggak kok, enggak segitunya. Gue akan bahas ya beberapa ya. Salah satu yang pakai teknologi Boost Lite gitu ya, ETPU kayak gitu, ada Ardiless Infinity Run Active yang kita udah bahas kemarin juga, dan ini di price point yang mirip-mirip juga gitu ya. Jadi nggak bisa dibilang lebih bagus dong kalau gitu daripada brand Indonesia, si brand lokal ini ya. Kemudian kita lihat lagi nih air unitnya, tadi ya kita udah tes bounce-nya, ternyata faktanya di lapangan hampir-hampir tidak berfungsi sama sekali. Ini cenderung unik nih, jadi buat apa ada kayak gini, dimana dia menghalangi, jadi cukup keras si air unitnya ini, dan mengganggu ke pergerakan, terutama di bola-bola kaki. Ini susah banget ditekuknya, ngasih bounce enggak, ngalangin iya, keras iya gitu ya ketika kalian napak di bola-bola kaki terutama. Kalau kita bahas juga ya lebih mendalam soal support-supportnya, jadi memang lateral rigidity-nya ini sebenarnya bagus kalau bukan di tempat yang seharusnya, di sini nih.
di archnya, lengkungannya. Nah, sedangkan di tempat yang seharusnya ini kaku banget. Di bola-bola kaki kalian ini nggak enak sih. Jadi bukan buat kalian yang tipenya midfoot strike. Kalau forefront strike juga nggak enak. Ya, terus torsional rigidity-nya juga kaku sebenarnya ya. Nggak apa-apa juga sih, karena sepatu berplat itu kan banyak yang ini juga ya, banyak yang ya torsional rigidity-nya juga nggak terlalu oke ya, memang kaku banget. Tapi ini kan non plat gitu loh, kalian bisa lihat tidak ada platnya sama sekali di sini. Well, dan yang paling payah itu adalah support dari segi bagian heel-nya, zero, nggak ada sama sekali. Jadi kalian nggak bisa berharap support atau apapun yang terbaik di sini. Memang outputnya tester kita juga bilang lari pakai ini tuh ya sakit sih, terutama di bola-bola kaki gitu ya. Memang bukan sepatu yang enak. Kalau komparatifnya, apa sepatu Indonesia yang lebih enak atau setidaknya setara dengan sepatu ini? Ternyata keluar 3 list sepatu. Yang pertama adalah Strike Blast X ya, yang soalnya kayak on-cloud itu kurang lebih feel-nya mirip-mirip aja kok, dengan harga yang mirip-mirip aja, tapi plusnya dia lebih ringan. Terus yang kedua adalah Ardiles Infinity Run Active, dengan ya banyak plus poin yang kalian udah bisa lihat juga ya reviewnya di kita ya. Jadi memang lebih proper. Dan satu lagi, 910 Hana ya, kita udah tahu lah ya reputasi 910 seperti apa. Salah satu pelari di kita juga pakai 910 Hana untuk kesehariannya dan sangat-sangat badak dan sangat-sangat proper sekali dengan harga yang kurang lebih mirip-mirip. Yang digoreng sama afiliator dibilang bagus, ternyata ya gitu-gitu aja gitu kualitasnya, bahkan nggak seenak sama brand Indonesia yang katanya tidak bagus, yang katanya tidak mahal. Ya kalau gitu, kalau brand Indonesia tidak bagus dan kemahalan, ini apa dong? Kayak gitu ya. Makanya untuk performance kita cuman kasih 7,5 dari 10. Iya, memang nggak jelek, tapi dibilang bagus pun menurut kita ya ini terlalu biasa-biasa aja gitu. Sangat banyak komparatifnya ya yang udah gue bilang tadi ya dari brand Indonesia itu sendiri. Makanya ada beberapa kesimpulan nih dari review kita. Yang satu ya, secara gamblang memang kita menemukan kalau ini bukan sepatu lokal Indonesia. Tapi kalau diklaim ini adalah sepatu lokal Xinjiang, Guangzhou gitu, sangat percaya 100%. Dimana kalau kita lihat-lihat nih, browsing-browsing nih, ada sepatu white label lain dengan siluet sama. Kemudian ada brand lain ya, seperti Koko gitu ya, kita nemu di marketplace, itu juga pakai siluet yang sama dengan harga yang berbeda gitu ya. Saran aja sih, ini kalau brandnya nonton, kenapa nggak diklaim aja gitu made in ya? Karena sejauh kita memandang, ini tidak dituliskan made in China-nya. Harusnya kalau memang dia niat jujur gitu dan memang mau produksi di Cina, ya ditulis. Nggak ada tuh narasi-narasi karya anak bangsa dibuat lokal dan lain sebagainya. Bilang aja, bikinan Cina mah bikinan Cina aja gitu. Karena banyak kok beberapa produsen-produsen Indonesia gitu ya, atau brand-brand Indonesia, sebagiannya dibikin di China dan mereka tulis. Karena memang itu sudah ketentuannya. Nah, ini kan bikin kita curiga, apakah Bioma ini bener-bener beli sepatu ini sebagai sepatu white label, atau memang mereka beli secara lewat tanda tanya, jalur tanda tanya, terus mereka bikin boxnya dan dijual sebagai sepatu Bioma. Karena bisa aja itu terjadi kan. Apakah mereka legal atau ilegal impornya? Kita nggak pernah tahu loh. Jumlah sepatu impor ilegal tuh begitu banyak dan kita sudah pernah bahas, kita pernah bikin kontennya juga, sebanyak apa angkanya. Rating totalnya dari sepatu ini adalah 7,03, yang artinya memang ini adalah angka yang biasa-biasa aja untuk sepatu biasa-biasa aja. Nah, mungkin ini adalah sepatu-sepatu yang khusus untuk digoreng para afiliator TikTok, di mana kita makin mempertanyakan kredibilitas dan kejujuran afiliator TikTok, terutama yang bahas sepatu-sepatu ini. Karena apa? Selama ini kita menemukan kalau apa yang mereka klaim itu rata-rata tidak benar. Ya siap-siap aja afiliator TikTok, apakah kalian bener-bener orang yang jujur atau kalian adalah orang-orang yang dagang sesuai pesanan karena komisinya gede misalnya, akhirnya membuat sebuah klaim-klaim tertentu yang akhirnya juga akan merugikan diri kalian sendiri kok. Kalau semua ini udah kebongkar dan orang-orang udah nggak percaya nih sama kalian mau jualan apa lagi? Itu aja dari gua untuk bedah sepatu kali ini. Gimana menurut kalian? Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Tunggu aja bedah sepatu selanjutnya.